Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya mahasiswa UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, semester 6, kelas C. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Sistem Mutu Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fridianto, MPD. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan yang berjudul Cara Membangun Lembaga Pendidikan Islam Bermutu. Sebelum saya mempresentasikan, perkenalkan nama saya Novi Samsidar dengan NIM 232206068. Pendahuluan dari presentasi ini yaitu yang pertama, pentingnya pendidikan Islam. Pendidikan Islam memiliki peran utama dalam membentuk karakter, akhlak mulia, dan kepribadian seorang muslim. Ia tidak hanya mendidik akal, tapi juga hati dan perilaku agar sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, tantangan di era modern. Di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi, pendidikan Islam menghadapi tantangan besar seperti krisis moral dan pergeseran nilai. Pengaruh media digital yang tidak sesuai nilai Islam, kompetensi global yang menuntut lulusan berkualitas tinggi dalam ilmu pengetahuan dan keimanan. Yang ketiga, tujuan presentasi itu membahas langkah-langkah strategi dan praktis dalam membangun lembaga pendidikan Islam yang bermutu, yaitu lembaga yang unggul secara akademik, spiritual, dan sosial. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Cara Membangun Lembaga Pendidikan Islam Bermutu. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara membangun lembaga pendidikan Islam bermutu, kita harus mengetahui ciri-ciri lembaga pendidikan Islam bermutu itu seperti apa. Ciri-ciri lembaga pendidikan Islam yang bermutu itu yang pertama harus berbasis nilai-nilai Islam dan integritas akhlak. Yang kedua, memiliki visi dan misi yang jelas. Yang ketiga, kualitas SDM baik dari guru dan manajemen yang unggul. Yang keempat, kurikulum terpadu agama dan umum. Yang kelima, sarana dan prasarana memadai. Yang keenam, dukungan teknologi dan inovasi pembelajaran. Langkah pertama cara membangun lembaga pendidikan Islam bermutu yaitu penetapan visi, misi, dan tujuan. Visi merupakan gambaran ideal lembaga pendidikan di masa depan. Visi harus mencerminkan nilai-nilai Islam seperti tauhid, akhlak mulia, dan rahmatan lil alamin. Arah jangka panjang seperti mencetak generasi yang cerdas, beriman, dan berdaya saing global. Contoh visi dalam suatu lembaga: menjadikan lembaga pendidikan Islam unggulan yang melahirkan generasi berakhlak, berilmu, dan berkontribusi bagi peradaban Islam global. Selanjutnya, misi merupakan langkah-langkah nyata yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi harus jelas dan operasional, fokus pada pelaksanaan nilai-nilai Islam dalam hidup, meliputi aspek pembelajaran, pembinaan karakter, dan kontribusi sosial. Contoh misi menyelenggarakan pendidikan yang terintegrasi antara ilmu agama dan umum, membina karakter siswa berdasarkan ajaran Islam, menjalin kemitraan dengan masyarakat dan lembaga keislaman. Selanjutnya, tujuan operasional. Tujuan merupakan hasil terukur yang ingin dicapai dalam jangka pendek, menengah. Tujuan harus spesifik, terukur, realistis, dan memiliki tenggat waktu atau SMART. Digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan visi dan misi. Langkah kedua, peningkatan kualitas guru. Yang pertama, rekrutmen guru profesional dan berakhlak. Lembaga pendidikan Islam harus merekrut guru yang kompeten secara akademik dan pedagodik, memiliki kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, jujur, amanah, sabar, mampu menjadi teladan atau uswah hasanah bagi peserta didik. Yang kedua, pelatihan berkelanjutan. Guru perlu terus ditingkatkan kemampuannya melalui pelatihan pedagodik, strategi mengajar yang efektif dan menyenangkan, pelatihan nilai Islam, internalisasi nilai-nilai keislaman dalam proses pembelajaran, workshop, seminar, dan program pembangunan profesional secara rutin. Yang ketiga, evaluasi dan pengembangan karir. Lembaga perlu melakukan evaluasi kinerja guru secara berkala, memberi umpan balik untuk peningkatan, menyediakan jenjang karir yang adil dan insentif untuk prestasi. Singkatnya, guru yang berkualitas merupakan fondasi utama lembaga pendidikan Islam yang bermutu dan peningkatannya harus dilakukan secara struktur, spiritual, dan profesional. Langkah ketiga, kurikulum terintegrasi. Yang pertama, integrasi antara ilmu, agama, dan sains modern.
Kurikulum harus menggabungkan ilmu agama seperti fikih, akidah, dan akhlak dengan ilmu umum seperti matematika, sains, dan teknologi agar siswa memiliki wawasan keislaman yang kuat sekaligus kompetensi akademik yang relevan dengan zaman. Yang kedua, penguatan karakter dan spiritualitas siswa pendidikan tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga pembinaan akhlak, mulia, disiplin, kejujuran, tanggung jawab, dan kedekatan kepada Allah melalui kegiatan seperti sholat berjamaah, tadarus, dan pembiasaan zikir. Yang ketiga, metode pembelajaran aktif dan kontekstual. Guru harus menggunakan metode yang mendorong partisipasi aktif siswa, misalnya diskusi, praktek langsung, dan studi kasus, serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata agar pembelajaran lebih bermakna dan aplikatif. Langkah keempat, manajemen berbasis syariah dan profesionalisme. Yang pertama, manajemen transparan, akuntabel, dan efisien. Pengelolaan lembaga harus dilakukan secara terbuka, jujur, dan bertanggung jawab. Semua kegiatan keuangan, akademik, dan administrasi harus efisien serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip syariah, yaitu tanpa korupsi, riba, atau manipulasi. Yang kedua, sistem evaluasi mutu internal dan eksternal. Lembaga harus melakukan evaluasi rutin secara internal oleh pimpinan dan guru untuk perbaikan berkelanjutan, eksternal oleh pihak luar, misalnya dinas pendidikan atau lembaga akreditasi, untuk menjaga standar mutu dan kredibilitas. Yang ketiga, kepemimpinan visioner dan amanah. Pemimpin lembaga harus memiliki visi jauh ke depan, mampu mengambil keputusan strategi, dan menjaga amanah dengan integritas tinggi. Ia menjadi teladan dan pergerakan perubahan positif dalam lembaga. Langkah kelima, kolaborasi dan kemitraan. Pertama, kerjasama dengan orang tua, alumni, dan masyarakat. Lembaga pendidikan perlu membangun hubungan yang erat dan aktif dengan orang tua sebagai mitra utama dalam mendidik anak. Alumni sebagai aset yang bisa memberi kontribusi dalam bentuk pengalaman, dana, atau jaringan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan Islam. 2. Kemitraan dengan lembaga Islam, perguruan tinggi, dan pemerintah. Membangun kemitraan strategis dengan lembaga Islam untuk penguatan nilai-nilai dan kegiatan keagamaan, perguruan tinggi untuk pengembangan kurikulum, pelatihan guru, dan riset pendidikan. Pemerintah agar mendapatkan dukungan, regulasi, bantuan, dan legalitas formal. Yang ketiga, penguatan peran komite sekolah dan yayasan. Komite sekolah dan yayasan harus aktif dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program. Langkah keenam, pemanfaatan teknologi pendidikan. Pertama, penggunaan LMS dan media digital. Islam dan lembaga pendidikan dapat memanfaatkan Learning Management System atau LMS untuk mengelola materi, tugas, dan penilaian secara digital. Media digital Islami seperti video pembelajaran, aplikasi Quran, dan konten dakwah juga membantu memperkuat nilai-nilai keislaman di era digital. Yang kedua, kelas hybrid dan e-learning untuk akses luas dengan sistem kelas gabungan tatap muka dan online. Siswa dapat belajar lebih fleksibel. E-learning memperluas akses pendidikan terutama untuk daerah terpencil atau kondisi darurat seperti pandemi. Yang ketiga, literasi digital untuk siswa dan guru penting untuk meningkatkan kemampuan guru agar bisa mengajar dengan teknologi secara efektif, sedangkan siswa agar cakap menggunakan teknologi secara bijak dan islami serta terhindar dari konten negatif. Studi kasus atau contoh nyata dalam membangun lembaga pendidikan Islam bermutu. Yang pertama, sekolah Islam berbasis pesantren modern. Contoh itu Gontor dan Al-Azhar. Pondok Modern Darussalam Gontor itu menggabungkan pendidikan agama, disiplin tinggi, bahasa asing, dan kepemimpinan dalam sistem asrama yang struktur. Sekolah Islam Al-Azhar itu mengembangkan model pendidikan yang memadukan kurikulum nasional dengan penguatan keislaman dan karakter serta kualitas guru yang tinggi. 2. Madrasah unggulan dengan kurikulum integratif. Contohnya, Mad Insan Cendekia yang dikelola oleh Kementerian Agama mengintegrasikan sains dan agama secara seimbang dengan hasil akademik yang tinggi. Siswa belajar agama secara mendalam namun unggul dalam bidang sains, teknologi, dan bahasa.
Yang ketiga, inovasi digital di sekolah Islam urban. Beberapa sekolah Islam di kota besar, misalnya Jakarta Islamic School, Sekolah Alam Insan Mulia, telah menerapkan LMS atau Learning Management System, kelas online, dan konten Islam digital. Guru dan siswa dibekali literasi digital secara tetap menjaga nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran daring. Kesimpulannya ialah membangun lembaga pendidikan Islam yang bermutu memerlukan pendekatan menyeluruh, mulai dari visi yang kuat, guru berkualitas, kurikulum terintegrasi, manajemen profesional berbasis syariah, kolaborasi luas, hingga pemanfaatan teknologi modern. Jika semua langkah ini dijalankan secara konsisten, maka lembaga akan mampu mencetak generasi muslim yang cerdas, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan zaman.